Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek bantuan hukum kami, yaitu untuk korban malpraktek dari dokter maupun tenaga medis. Di sini, sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, saya sendiri, Dania Fahri Maulia, NIM 811419233, dan teman saya. Saya Nur Hasna Syafira, NIM 81114192231. Saya Francesco Andika, NIM 81114192335. Saya Tania Salma, NIM 81114192246. Saya Gonzala Via, NIM 81114192252. Baik, slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, dalam melaksanakan masalah malpraktek dan pelayanan kesehatan, akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya, dengan peningkatan jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang merugikan. Dalam melaksanakan tuntutan untuk praktik dokter, untuk sekarang masih terbilang cukup sulit karena aturan yang membahas ini masih dibilang kabur. Aturan mengatur mengenai masalah ini tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai aturan hukumnya. Maka, bagi seorang yang tidak memiliki kuasa hukum, masalah ini akan menjadi rumit dan susah untuk diselesaikan karena masalah ini bukan hanya menyangkut pengetahuan medis saja, namun berbagai pengetahuan lain digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa jasa hukum bukanlah sesuatu yang terjangkau, apalagi bagi masyarakat Indonesia dengan kondisi ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Maka, banyak masyarakat golongan menengah dan menengah ke bawah sulit untuk mencari keadilan dikarenakan kondisi ekonominya. Maka kami di sini dalam rangka bantuan hukum bermaksud untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya. Dari latar belakang yang saya bacakan ini, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, latar belakang adanya malpraktek kedokteran di Indonesia, 2, perlindungan hukum terhadap kasus malpraktek di Indonesia, yang ketiga, efektivitas dan efisiensi kasus penerapan bantuan hukum di kasus malpraktek bagi korban, pelaku, dan masyarakat Indonesia. Baik, akan saya jelaskan mengenai latar belakang terjadinya malpraktik di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi, melindungi segenap bangsa ini dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tersebut mengandung artian bahwa negara wajib memberi kesejahteraan warga Indonesia termasuk dalam pelayanan bagi baik segi kesehatan maupun haknya sebagai hak asasi manusia. Pemerintah melalui kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang layak. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Dalam melaksanakan tugas kedokteran yang penuh dengan risiko, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan atau kelalaian. Untuk itu, pasien harus ditangani dengan benar dan dengan prosedur yang benar atau standar operasi prosedur. Pelayanan medik yang baik permasalahan yang lebih luas daripada bidang hukum kesehatan antara lain yaitu tentang malpraktek. Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir ini mulai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Malpraktik dokter merupakan bentuk kelalaian dari dokter dalam melakukan tindakan medik yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya. Dokter dapat dipertanggungjawabkan terhadap kasus malpraktek yang merugikan pasien karena perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hukum hak subjektif orang lain, melawan kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan. Maka dari itu, korban di sini adalah orang dirugikan karena kealpaan, kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang mengalami cacat karena ketidaksesuaian SOP yang terjadi. Maka dari itu dibentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang praktik kedokteran yang melatar belakangi adanya kasus malpraktik di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap kasus malpraktek di Indonesia. Di sini perlindungan hukum adalah suatu hal yang penting ya diterapkan dalam sebuah negara hukum, karena di sini perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan negara memiliki tugas untuk melindunginya berdasarkan konstitusi sebagai penyelenggara. Dan pada dasarnya di sini malpraktek adalah tindakan tenaga profesional, yaitu tenaga baik dokter ataupun perawat lainnya, yang bertentangan dengan standar operating procedure atau SOP, kode etik dan undang-undang berlaku. Itu mengenai bentuk perlindungan hukum. Yang pertama, dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, di sini akan terbagi dalam beberapa sudut pandang. Dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, yaitu aturannya diatur dalam KUH Perdata. Karena di sini peraturannya berupa jawaban dokter selaku tenaga profesi pada korban malpraktek yang timbul karena aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 1239 KUH Perdata. Ini mengenai cedera janji atau wan prestasi. Tidak ditepatinya perjanjian teraptik ya yang disepakati oleh dokter atau wan prestasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Yang kedua, pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Lalu 1366 mengenai kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam berbuat atau bertindak. Selanjutnya, pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai melalaikan kewajiban. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini pasien atau korban malpraktek sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diatur secara jelas. Namun pasien atau korban ini disebut juga atau diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen. Ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang persiapan regularisasi perdagangan dan jasa bidang kesehatan. Ini menyatakan bahwa kesehatan termasuk dalam bisnis, jadi dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lalu ganti kerugian yang dimintakan berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian sejumlah uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu sudut pandang yang selanjutnya adalah berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sini tenaga kesehatan termaksud ya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Jadi pada prinsipnya yang berhak menerima persetujuan ini adalah penerima pelayanan kesehatan, yaitu tidak kompeten atau pelayanan kesehatan tidak kompeten atau berada di bawah kemampuan. Persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada keluarga terdekat yang adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Maka dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peranan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif. Selanjutnya berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Di sini diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Di sini mengatur mengenai suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan yang dalam ini adalah dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Lalu diatur dalam pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Di sini korban malpraktik yang dirugikan atas kelalaian dari tenaga kesehatan di sini tindakan medis juga dapat melakukan adanya dugaan pidana, yaitu didasarkan pada ketentuan pasal 360 ayat 1 KUHP mengenai kealpaan. Lalu selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Desna untuk menguraikan contoh kasusnya.
Contoh kasus malpraktik terjadi pada Rumah Sakit Buah Hati Ciputat pada tanggal 18 Februari 2020 ketika Yuliantika bersama suaminya dalam keadaan gawat darurat datang ke Rumah Sakit Buah Hati Ciputat untuk bersalin. Tanpa adanya persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Buah Hati Ciputat langsung melakukan tindakan operasi sesar tanpa melakukan diagnosis terlebih dahulu terhadap Yuliantika. Hingga saat ini Yuliantika belum dapat menggerakkan tubuh bagian pinggang hingga ujung kaki karena saat operasi sesar, Dr. Elizabeth menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 kali terhadap Yuliantika dan mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan kecacatan secara fisik. Atas kesalahan tersebut diduga telah terjadi malpraktik yang secara definisi adalah setiap sikap tindakan yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Dr. Yana Yanti Asmirarasan selaku Direktur Rumah Sakit Buah Hati Ciputat menyampaikan bahwa tidak akan bertanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh Yuliantika dan mempersilahkan keluarga Yuliantika untuk menempuh jalur hukum. Pihak rumah sakit mengirim surat kepada suami Yuliantika perihal surat undangan atau klarifikasi yang pada intinya adalah berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media sosial dan pengerusakan atas fasilitas rumah sakit. Ancaman laporan pidana terkait perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik dan pengerusakan atas fasilitas rumah sakit merupakan upaya tindakan kriminalisasi untuk membungkam Yuliantika dan Irwan Supandi agar tidak melakukan upaya hukum apapun terkait kesalahan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pembungkaman tersebut mereka lakukan untuk menutupi pertanggungjawaban hukum dokter secara personal dan rumah sakit secara kelembagaan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tindakan rumah sakit Buah Hati Ciputat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk efektivitas dan efisiensi kasus yang sudah diuraikan oleh Saudara Hasna dalam sistem hukum Indonesia, itu sudah ada salah satu komponennya, yaitu satu hukum substantif, di antara hukum positif yang berlaku tidak dikenal dengan adanya istilah malpraktik. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, memperhatikan undang-undang tersebut, khususnya pada pasal 54 dan 55, disebutkan bahwa kesalahan ataupun kelalaian dokter merupakan bentuk dari malpraktek. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, khususnya pada pasal 84, dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Maka dari itu, kami akan menguraikan bantuan hukum yang kami susun ya. Bisa di next, Sansa. Proyek bantuan hukum kami itu namanya Korban Malpraktek Kedokteran. Yang masuk dalam malpraktek di sini adalah yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan. Dunia kedokteran sangat berkaitan dengan keselamatan dan nyawa orang, yang mana bidang ini meliputi dengan prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu kasus pasien dilakukan secara sistematis. Resiko, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan oleh para tenaga medis yang menjadikan bidang kedokteran tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Atas kewajiban tersebut, sebagai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak, dan hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali. Awal dari pengakuan adanya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sendiri menjadi hak asasi manusia yang telah diakui dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, serta pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 60 tentang kesehatan, yang mana tampak pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Lalu hak pasien sendiri diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah saudara-saudara kami uraikan tadi. Lalu malpraktek sendiri terkait dengan standar operating prosedur, kode etik, dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kesalahan medis dapat terjadi diakibatkan oleh adanya tindakan yang tidak sesuai atau menyalahi prosedur medis yang sudah ada. Banyak faktor penyebab terjadinya malpraktek. Dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, yaitu kurangnya pemahaman terkait dengan pengaturan dunia kedokteran atau kesehatan, dan kurangnya pengalaman, dan kurangnya pengertian profesi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tenaga medis, terutama seseorang dokter, untuk mengambil keputusan dan menentukan penilaian atas suatu kasus pasien. Pasien atau wali pasien, dalam hal ini keluarga, harus bekerja ekstra untuk dapat membuktikan bahwa akibat yang timbul dalam pasien merupakan dampak dari adanya tindakan malpraktek. Yang tentu hal ini akan sulit dilakukan apabila pasien dan wali pasien
terutama yang bergolongan masyarakat menengah atau menengah ke bawah tidak didampingi oleh kuasa hukum atau orang yang ahli dalam bidangnya. Bantuan hukum bagi masyarakat golongan menengah ataupun menengah ke bawah sebenarnya sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum baik dalam hal perdata maupun pidana. Namun dalam kasus malpraktek ini membutuhkan perhatian dan bantuan khusus selain dari ahli hukum, yaitu dalam ahli kedokteran yang memahami betul seluk-beluk kasus yang akan ditangani sehingga kasus dapat terbuka dengan cepat dan akurat. Kebenaran atas kasus ini akan mendorong tindakan penyelesaian yang akan dilakukan seperti non-litigasi maupun litigasi. Bisa di next kan, Sah? Bantuan hukum ini berfokus pada beberapa hal seperti mengungkap kebenaran kasus atas kelalaian dokter maupun tenaga medis lain atau tindakan malpraktek terhadap korban atau pasien. Yang kedua, menuntut pertanggungjawaban maupun ganti rugi atas akibat malpraktek yang dialami korban atau pasien serta keluarga korban atau pasien. Yang ketiga, menuntut hak asasi manusia pasien sebagai korban kasus malpraktek. Yang keempat, memberikan konseling secara mental dan psikis kepada korban malpraktek sebagai upaya penanganan rasa trauma. Next, Kansa. Untuk bantuan hukum dapat berupa bantuan hukum non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen. Serta untuk bantuan hukum di dalam lingkup litigasi, diantaranya seperti pendampingan mewakili, membela korban dari tingkat penyidikan hingga penuntutan, lalu pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan persidangan, dan pendampingan atau menjalankan kuasa di pengadilan. Pemberian bantuan hukum khusus bagi pasien korban malpraktek ini memerlukan dukungan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, yang mana hal ini akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Penyediaan advokat yang memiliki kapasitas berkualitas dan berkualifikasi juga menentukan nasib pasien korban malpraktek di Indonesia. Selain advokat yang berkompeten, dikarenakan penanganan kasus ini berkaitan dengan bidang kedokteran, maka sangat memerlukan ahli bidang kedokteran, farmasi, ataupun kesehatan. Dari kami cukup. Terima kasih sudah mendengarkan proyek bantuan hukum dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.